ini kita sudah sampai di bendungannya. Jadi tempat ini tuh biasanya dijadikan tempat camping juga, gengs. Oke, sekarang kita sudah sampai di salah satu spot terbaik di Lembah Harau. Jadi kalau kita lihat dari sini itu mirip dengan tempat di serial anime Naruto ya, gengs, yaitu Desa Konoha. Halo gengs, malah lagi bersama gue Agus Salim di Agusti Salim Official. Lagi dimana kita sekarang? Udah pada tahu belum? Nah, buat yang belum tahu, kita sekarang sedang berada di salah satu destinasi wisata terkenal di Sumatera Barat. Lebih tepatnya di Kabupaten 50 Kota, berjarak kurang lebih 15 km dari kota Payakumbuh. Nama tempatnya ialah Lembah Harau. Tapi sebelum ke Lembah Harau, kita mau ke bendungan dulu. Nah, lokasinya itu masih di kompleks Lembah Harau juga. Untuk nama bendungannya ialah Bendungan Sarah Tangguh, yang lokasinya di Sari Lama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, ini kita sudah sampai di bendungannya. Jadi tempat ini tuh biasanya dijadikan tempat camping juga, gengs. Kalau masuk lebih dalam lagi, di dalam itu terdapat air terjun Sarah Tangguh yang mempesona, gengs. Nah, biasanya di area itulah yang menjadi spot paling banyak didatangi oleh para wisatawan. Cuman di sini kita nggak sampai sana karena udah sore. Soalnya target awal kita cuma mau ke Lembah Harau aja. Mungkin next time kita akan explore lebih dalam tentang bendungan Sarah Tangguh ini, gengs. Melanjutkan perjalanan ke Lembah Harau, kita sengaja milih jalanan yang tak biasa, melewati hutan dan semak-semak di bawah langsung tebing-tebing tinggi menjulang. Jadi kalau kalian perhatikan, di sebelah kiri kita itu langsung tebing-tebing tinggi yang mengelilingi lembah Lembah Harau ini. Oke, kita berhenti dulu sebentar di salah satu spot air terjun yang ada di Lembah Harau ini, gengs. Untuk air terjunnya ini sendiri memang tidak terlalu tinggi, makanya biasanya dijadikan tempat bermain oleh anak-anak sekitar sini, atau akamsinya lah ya sebutannya. Nah, kita coba lihat, siapa tahu ada anak-anak yang mandi nih. Nah, biasanya dia loncat tuh dari atas air terjun itu. Di sekitaran air terjun ini banyak juga camp-camp penginapan yang disewakan. Untuk harganya bervariasi mulai dari 400 ribuan per malam. Tuh kan, bener aja, baru aja diomongin. Nah, kalau kalian bisa lihat di layar, gengs, jadi itu ada anak kecil yang lagi nurunin akar pohon untuk loncat. Di jantung Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat tersembunyi sebuah surga alam yang mempesona, Desa Lembah Harau. Terletak di Kecamatan Harau, desa ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ikonik di ranah Minang. Dikelilingi oleh dinding tebing batu yang menjulang tinggi dan dihiasi air terjun yang meneteskan keindahan dari ketinggian. Lembah Harau menyuguhkan panorama yang seolah lahir dari kanvas alam yang sempurna. Nama Harau sendiri diyakini berasal dari bahasa Minangkabau, bermakna kedalaman, menggambarkan cekungan luas yang dikelilingi dua barisan tebing raksasa. Sejak dahulu kawasan ini bukan hanya tempat bermukim yang subur, tetapi juga jalur persinggahan penting antara pantai barat dan pedalaman Sumatera. Masyarakat asli Lembah Harau adalah bagian dari etnis Minangkabau yang memegang teguh sistem adat matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui pihak ibu. Mereka menjunjung tinggi nilai budaya yang berpadu erat dengan ajaran agama dalam filosofi hidup mereka yang terkenal, adat Basandi Syarah Basandi.
kitabullah. Budaya Minangkabau hidup dalam denyut nadi masyarakat Harau. Disinilah tradisi seperti Rambu Solo dilestarikan. Upacara adat yang digelar dalam peristiwa penting, kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Dalam suasana khidmat sekaligus meriah, musik talempong menggema dan tarian piring yang anggun namun energik menghiasi panggung kehidupan. Lembah Harau bukan hanya suguhan keindahan alam, ia juga menyimpan kisah geologi yang luar biasa. Penelitian menunjukkan batuan yang bentuk tebing-tebing tinggi di sini sejatinya adalah batuan dasar bumi. Bukti nyata bahwa kawasan ini pernah berada di bawah samudra sebelum bumi mengguncangnya ke permukaan. Pembentukan lembah ini terjadi akibat aktivitas patahan bumi yang mengubah wajah landscape Sumatera Barat. Proses alam yang dahsyat inilah yang mengukir dinding-dinding batu Harau yang kini memesona mata dunia. Namun, bukan hanya alam yang berbicara, masyarakat setempat pun punya kisah tentang asal-usul nama Harau ini. Konon, dahulu kala, para penduduk di Bukit Jambu sering dilanda banjir dan longsor besar. Dalam kepanikan, mereka berteriak histeris. Suara mereka pecah, serak, parau, gema duka yang terdengar hingga ke seantero lembah. Dari suara parau itulah lahir nama Harau, sebuah nama yang menyimpan jejak rasa takut, perjuangan, dan keberanian manusia menghadapi alam. Sebelum menjadi Harau, wilayah ini dikenal dengan berbagai nama, Orau, Arau, hingga akhirnya menetap dalam ingatan sebagai Harau, nama yang kini abadi dalam peta dan cerita Minangkabau. Oke geng, sekarang kita sudah sampai di salah satu spot terbaik di Lembah Harau. Jadi kalau kita lihat dari sini itu mirip dengan tempat di serial anime Naruto ya gengs, yaitu Desa Konoha. Nah kalau kalian perhatikan memang mirip-mirip gengs. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa Harau ini adalah real life-nya dari Desa Konoha yang ada di Naruto. Kalau kalian mau liburan ke Lembah Harau ini gengs, nggak perlu khawatir tempat tinggal, karena hampir sepanjang jalanan ini banyak sekali homestay dan penginapan yang tersedia. Mulai dari yang paling murah sampai yang termahal juga ada gengs, biasanya untuk pejabat. Matahari sore mulai terhalang cahayanya oleh tebing-tebing Harau yang tinggi menjulang, menandakan waktunya kita untuk beranjak pulang. Nah, pulang ini kita memilih jalur lain yang melewati hamparan sawah-sawah yang menghijau dikelilingi tebing-tebing.
Kalau ini area dari kantor Bupati 50 Kota, gengs. Jadi kantor Bupati 50 Kota ini unik, gengs, terletak di area yang membelakangi jalan utama. Jadi kalau orang yang baru di sini bakalan agak kebingungan kalau ditanya kantor bupatinya di mana. Di area kantor Bupati 50 Kota ini terdapat semacam taman kota yang terdapat banyak jajanan yang bisa kita beli, gengs. Cocok untuk menikmati waktu bersantai di sore hari. Dan ternyata area kompleks kantor Bupati ini juga terdapat kantor pemerintahan lain seperti kantor DPR, gedung perpustakaan, dan lain-lain. Oke lah, gengs, cukup sekian dulu perjalanan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Next kita kemana lagi nih ya? Hehehe.